Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yuqadu min syajaratin mubarakah. Cahaya itu, cahaya mathalu nurihi, cahayanya itu dinyalakan dari syajarah mubarakah, dari pohon yang berkah. Jadi seorang murid harus memahami bahwa jika syajarah ini berarti syajarah adalah masyikhah, syekh, dengan menjadi syekh, maka syekh itu ada dua. Jadi syekh ada dua macam. Maksudnya pemahaman tentang syajarah ini berkaitan dengan syekh ada dua macam. Pertama, jika pohon itu adalah pohon zaitun, syajarah mubarakah, maka waridus syekh minallah. Jadi warid. Jadi ada wirid, ada warid. Wirid kita berwirid, misalnya wirid alhamdulillah baca Fatihah 7 kali. Terus di dalam tariqah karir, terus setelah itu baca istighfar 100 kali, terus sholawat 100 kali, terus la ilaha illallah 100 kali. Tentu ini secara singkat ya. Kalau la ilaha illallah yang lengkap kan la ilaha illallah la syarikalah lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir 100 kali. 99, lalu 100-nya wa ala kulli syai'in syahid. Setelah itu alhamdulillah syukur sambil bersujud. Alhamdulillah syukurillah. Nah, itu wirid. Lalu ada warid yang datang dari alamul mulk wa syahadah, ketika musyahadah menyaksikan apa, misalnya itu warid itu. Atau misalnya warid yang asalnya marah kepada seorang, ketika berzikir langsung amarahnya hilang, warid berarti dia. Maka menyaksikan musyahadah cahaya Allah, jika pohonnya itu pohon zaitun, maka waridus syekh atau warid yang kepada syekh berarti dia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam thariqah itu dikenal seorang syekh ini berkata, haddatsani qalbi an rabbi. Haddatsani qalbi, hatiku berbicara kepadaku, an rabbi, melalui Tuhanku. Kalau ada dalam hadis kan hadis misalnya A meriwayatkan dari B, dari C, dari E, misalnya meriwayatkan dari satu orang ke orang yang lain. Nah, kalau pohonnya ini pohon zaitun, maka syekh itu hatinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ilmunya. Jadi yang kedua, kalau ada seorang yang mengambil pelajaran dari syekh dan kitab-kitabnya, dia membaca kitabnya, dia dijadikan ilmu, berarti dia tidak la syarqi wa la gharbiyah. Berarti kalau orang yang membaca buku, ilmunya dari buku, berarti dia punya syarqiyah dan gharbiyah, punya timur dan barat, artinya punya arah sebagai sumber ilmu itu. Kalau yang tadi syekh kan la syarqi wa la gharbiyah, tidak barat dan tidak timur, tidak ada arah, karena langsung dari Allah. Allah ini tidak bertempat, tidak berarah berarti gitu. Makanya syekh ini penting karena menyalakan cahaya di dalam hati itu perlu dari seorang syekh yang masih hidup. Jika ada yang berkata misalnya semua guru atau semua syekh, semua wasilah, nah semua wasilah itu sama misalnya, memang benar semua wasilah itu sama, tetapi yang lebih tinggi sanadnya dan lebih dekat kepada Nabi Muhammad SAW adalah seorang syekh yang sudah tidak memiliki arah lagi. Dia ghaib anil jihad, tidak memiliki arah lagi dia. Jadi seorang wasithah atau perantara atau syekh itu bukan seorang yang melihat cahaya, menyaksikan cahaya, bukan. Tetapi seorang syekh adalah seseorang yang hakikatnya adalah dia syajarah nuraniyah. Dia adalah hakikat untuk pohon cahaya. Dia membawa maratibun nur, membawa martabat atau tingkatan-tingkatan cahaya.
Maka seorang murid ini harus mempunyai wasitoh, harus mempunyai wasilah, harus mempunyai syekh, harus mempunyai guru. Jika tidak jika tidak, maka dia sebagai seorang murid tertolak. Dia sebagai seorang murid tertolak. Maka jika Anda sebagai seorang murid tentunya, jika Anda atau saya nih, jika Anda sibuk dengan cahaya ini, dengan al-amthil al-arba'ah, penjelasan empat penjelasan, maka Anda ini harus membuktikan, harus menetapkan, harus mengafirmasi bahwa ketika Anda sibuk dengan cahaya, musyahadah cahaya, maka Anda harus mengafirmasi, menguatkan diri bahwa Anda ini sudah menghimpun keempat penjelasan al-amthil al-arba'ah itu. Dan keempat amthilah tadi, mishkat, misbah, zujajah, dan kaukab durri itu tidak berpisah dengan Anda selamanya. Nah, jadi Anda harus hidup dengan zauk, bahwa seandainya penjelasan cahaya itu roboh di dalam hati Anda, maka seluruh semesta juga roboh. Nah, harus punya zauk seperti itu. Oleh karena itu, musyahadah menyaksikan matahari itu disebut dengan musyahadah dengan matahari hingga lenyap di dalam cahaya matahari itu disebut sebagai hakul musyahadah. Hak musyahadah. Sedangkan musyahadah bulan, cahaya bulan, dia disebut ainul musyahadah. Sedangkan musyahadah bintang itu hanya ya ilmu musyahadah, berarti ilmu musyahadah. Maka Anda tahu dong bahwa la ilaha illallah itu berarti musyahadahnya musyahadah bintang. Ilmu musyahadah. Maka keempat penjelasan tadi itu adalah ukuran yang adil dari Allah SWT. Berarti Anda sudah menimbang, mengukur diri Anda sendiri. Jadi bisa diherankan jika seorang sudah menimbang mengukur dirinya dengan cahaya, lalu tidak mengetahui nilai keagungan cahaya itu. Padahal kita ini sudah bisa menilai, jika menyaksikan cahaya ini berarti makomnya ini, jika menyaksikan ini makomnya itu misalnya. Jadi Anda sudah harus menyadari bahwa kita ini atau Anda itu adalah hanya satu momen di antara zaman. Jadi kita memang harus istahkir nafsak, hinakanlah dirimu di hadapan Allah SWT, wa'adzim ghairak, dan agungkan orang lain, istahkir nafsak. Jadi Anda harus hidup, harus zauk, harus menyadari, harus merasakan bahwa Anda hanyalah satu kedip, mujarradul lamhah, hanya satu kedip, satu kejap di zaman yang memanjang ini. Kita hanya hidup sekilas saja. Jadi jangan merasa bahwa kita memiliki ruang dan waktu. Oleh karena itu, jika Anda memperbaiki alamul mulki Anda, alam dunia Anda, maka Allah akan menyinari alam malakut Anda. Jadi lau aslahta mulkak fallahu anarah malakutak. Jika engkau memperbaiki alam mulk, alam dunia Anda, maka Allah akan mencahayai alam malakut Anda. Demikian jahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin rabbana innaka Hamidum Majid.